Ya, Bapak Ibu, video pendek akan saya putarkan di sini terkait dengan pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman baru yang saya peroleh dalam karya sebuah perumpamaan yang saya gunakan sebagai wujud kontekstual pemahaman terhadap pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Baik Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Erlan Heni Kristina Silalahi SPD dari SMP Negeri 1 Hulu Sihapas. Saya mengampu mata pelajaran atau bidang studi Bahasa Indonesia. Baiklah Bapak dan Ibu, berikut adalah filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu seperti petani. Selanjutnya Bapak Ibu, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik manusia sebagai individu maupun manusia sebagai anggota masyarakat sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya seperti tergambar berikut ini. Berikut filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah menuntun, dalam arti guru membimbing serta menjadi teladan, memberi inspirasi serta dorongan motivasi selama proses pembelajaran atau di luar pembelajaran. Seterusnya berpusat pada anak, pembelajaran yang mengedepankan keterlibatan peserta didik yang maksimal sehingga guru hanya sebatas pamong ataupun fasilitator saja. Seterusnya yang ketiga adalah kodrat zaman. Pembelajaran yang menyesuaikan dengan keadaan zaman, mengikuti keterampilan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi zamannya. Yang seterusnya adalah kodrat alam yang berupa karakter, watak, seperti tertanam pada budi pekerti yang merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak ataupun kemauan sehingga menimbulkan tenaga, di mana budi pekerti ini tercipta dari kognitif, efektif, dan psikomotornya. Seterusnya adalah kolaborasi pendidikan. Keluarga menjadi tempat utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter baik bagi seorang anak. Keluarga merupakan tempat bersemainya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan, budi pekerti, pembentuk watak individu. Seterusnya, prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara mengutamakan cinta serta kasih sayang, di mana guru berlaku sama seperti seorang tua kepada anaknya sendiri, yaitu yang pertama memomong anak, kemudian yang kedua menjadi amo, yang ketiga adalah ngemong. Dalam istilahnya trikon Ki Hajar Dewantara, momong diibaratkan menjadi ingarso sotuludu. Yang kedua adalah among yang diibaratkan imadya mangkasa, sementara ngemong adalah tuturi handaya. Selanjutnya adalah penerapan dalam pembelajaran. Penerapan teori trikon yaitu continue, yang artinya dilakukan secara terus-menerus atau berkesinambungan, ataupun yang dikatakan dengan berkelanjutan. Seterusnya adalah konsentrasi, di mana konsentrasi berarti bahwa mengembangkan pendidikan itu sesuai dengan budaya nilai luhur bangsa. Yang seterusnya adalah konvergen, yang artinya mengembangkan mutu pendidikannya
setara dengan kualitas atau perkembangan zaman. Prinsip pembelajaran yang kedua adalah menumbuhkan kognitif, di mana kognitif ini adalah merupakan daya cipta yang berhubungan dengan aktivitas mental, persepsi, pikiran, ingatan, dan pengolahan informasi. Kemudian adalah afektif yang berkaitan dengan rasa, berhubungan dengan perasaan, minat, sikap, emosi, dan juga nilai. Yang terakhir adalah psikomotor ataupun skill atau keahlian yang berhubungan dengan aktivitas fisik seperti lari, lompat, menari, dan lain sebagainya. Yang ketiga di sini adalah prinsip metode sistem Among. Seperti kita ketahui sebelumnya bahwa sistem Among di sini artinya adalah kita berada di tengah-tengah mereka itu sebagai pendorong ataupun memotivasi mereka sesuai dengan karakteristik yang kita sudah ketahui. Prinsip pembelajaran yang keempat adalah membentuk pribadi yang mandiri. Mandiri dalam arti bukan dia harus sendiri di sini, namun dia berlaku mandiri dalam ilmu pengetahuan. Prinsip yang kelima adalah pendidikan harus relevan dengan kehidupan. Artinya kita mengikuti perkembangan zaman. Selain kita menuntunnya, maka kita harus berbarengan dengan relevansi kehidupan pada zaman kita melakukan pendidikan seperti sekarang. Ini jauh lebih berkembang, yaitu dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan prinsip yang keenam adalah pengembangan pendidikan harus selaras dengan nilai budaya. Artinya, kita tidak meninggalkan budaya-budaya daerah yang kita miliki, melainkan kita berdasar dari nilai budaya tersebut untuk membentuk karakteristik peserta didik kita sesuai dengan daerah kita masing-masing. Demikian demonstrasi saya kali ini Bapak Ibu. Terima kasih sudah menonton dan mohon maaf apabila saya memiliki kekurangan dan kesalahan pada penyampaiannya. Saya ucapkan terima kasih.